Welcome back to my channel, Lukas kan. Di video kali ini gue akan ngejelasin soal semacam introduction. Jadi kayak yang gue di video sebelumnya mengenai K-pop is dead, gue ngejelasin bahwa ya K-hip hop and R&B sekarang lagi seru banget. Korean hip hop and R&B itu dunia industri permusikan lagi seru banget, diisi sama orang-orang berbakat. Dan gue lebih suka culture-nya nggak mengekang artisnya. Dan menurut gue ini gebrakan yang salah satu yang dilakukan oleh J-Park. Jadi sebenarnya gua tuh suka beberapa lagu J-Park, tapi gua nggak yang fans. Gua bukan fans berat, tapi beberapa lagu gua suka kayak Drive, I Wanna Do, kayak featuring dia kayak di Day Day. Ini sih bukan terlalu fans berat, tapi gue menghargai dia karena dia itu salah satu yang ngegebrak di dunia perindustrian musik Korea gitu. Yang gue mau jelasin di sini adalah gimana sejarah J-Park. Jadi sejenis introduction kayak J-Park, who is J-Park gitu. J-Park tuh siapa? Gue mau di sini mau ngejelasin kayak biar orang lu mau masuk emang Korean hip hop R&B seru ya, kayak emang dibanding K-pop seruan ini ya. Ya lu bisa tahu, kayak lu bisa catch up dia siapa lu bisa catch up gitu. J-Park di sini dia itu bekas 2PM, member boyband 2PM, dan gue mau ceritain dulu jauh sebelum itu. Jadi dia itu di Seattle, apalah itulah kota di Amerika, di Seattle, dan dia itu lahir di sana, gede di sana, orang tuanya Korea, dia Korean, besar di sana, dan ya orang tuanya pengen pasti dia anaknya yang jadi dapat nilai bagus, ya kan, kuliah, kerja, orang kantoran basic gitu. Orang tua suka yang aman lah, yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi di situ dia punya spirit yang berbeda, dia pengen di musik, ya kan, dia pengen di b-boy. Sampai suatu saat JYP mengadain audisi di sana di Amerika. Dan orang tua suruh ikut, ayo coba ikut aja gitu, ikut di sana, dan dia nyanyi, dia audisi di sana. Dan sebelum audisi itu pun dia aktif di b-boy, jadi dia ada di, kalau nggak salah, kru namanya Art of Movement ya, AOM, itu kru yang base-nya di Seattle juga, di USA. Seattle atau Seattle sih gue nggak tahu ya bacanya, gue bisa nggak terlalu paham gue. Nah, di kota dia itu ada sebuah kru, dan itu krunya pun termasuk kru yang cukup sukses ya, maksudnya cukup ada nama lah di saat itu gitu. Dia ada kru, dia b-boy, dia juga belajar rap, dia juga belajar nyanyi di situ. Akhirnya dia audisi di JYP, dia nari, b-boy, dia nyanyi, sampai akhirnya dia diterima. Dia akhirnya diterima di JYP. Dia trainee di Korea, dia nyampe ke Korea. Semasa trainee Korea itu, di sini kita kembali lagi ke yang gue bilang industri musik Korea. Ketika dia jadi trainee, dia latihan berjam-jam, dance, nyanyi. Lu nggak punya kehidupan sampai tahap ya lu burn out, lu get bored gitu. Kayak ya passion apapun lu, kalau lu ngelakuin berkurang-kurang sampai di luar kemampuan lu, di luar kayak ke taraf excited lu, sampai dipaksa di luar keinginan lu pasti burn out. Dan di sana dia kehilangan semua passion musik dia kehilangan passion untuk nari dia. Tapi ya pada akhirnya dia debut. Jadi setelah dia debut itu, kalau nggak salah di tahun 2008 dia debut. Dia lagu debutnya tuh 2PM tuh 10 out of 10 ya. Itu judul Inggrisnya, judul Korea itu Sipchom Manchome Sipchom. Dia debut di sana, dia bikin beberapa lagu di situs MySpace ya, dulu sebelum Instagram, Facebook, itu MySpace. Dia ada ngobrol sama temennya, dia bilang kayak, yo, I hate Korea, kayak Korea is gay. Terus dia bilang kayak Korea is whack, kayak dia bilang kayak, gua suck at rapping, tapi kenapa orang Korea bilang gua kayak kesannya lit banget gitu. Dia kayak ibaratnya ngerendahin Korea di situ. Padahal ya emang di umur segitu lu tau lah, orang mau so edgy ya kan, mau so ya lu gak suka ngomong sembarangan gitu tanpa memikirkan konsekuensinya gitu. Jadi itu naik ke media, muncul di mana-mana. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari 2PM setelah akhirnya sempat JYP mau pertahanin akhirnya dia keluar dari 2PM di 2009 kalau gue nggak salah. Nah, karena dia keluar, dan ketika keluar itu dia harus bayar, kalau nggak salah, ini gue nggak salah ya, kalau correct me if I'm wrong ya. Jadi dia itu harus bayar biaya trainee dia segala macam, karena sistemnya itu harusnya dia bayar biaya trainee setelah dia bayar biaya trainee, debtnya lunas, baru dia dapat penghasilan. Dia akhirnya kerja di Seattle lagi, itu hidupnya keras. Dia sempat, kalau nggak salah, dia sempat di saudaranya atau pamannya gitu, dia di toko ban, pokoknya dia jalani hidup seperti biasa dengan dia tetap latihan. Sampai pada akhirnya dia ada bikin channel YouTube, dia cover lagu Nothing on You itu.
materialnya Bruno Mars ya sama B.O.B. Itu viral, itu view-nya 2 juta ya kalau nggak salah dalam berapa waktu. Jadi sampai akhirnya ya itu naik lagi ke media kayak oh J-Park gitu kan, oh dia cover lagu nih ya kayak wah what a talent gitu. Akhirnya setelah dia cover itu dia mulai dikenal lagi banyak orang, itu menjadi apa ya, titik balik lah dalam karir dia setelah dia di bawah. Setelah titik karir di bawah, setelah 2010 dia itu naik ke media, dia kembali lagi ke Korea, dan kembali ke Korea itu juga itu pun media pecah kayak J-Park back to Korea. Orang expect kayak oke, balik ke Korea dia mau apa, kita nggak tahu ya, mungkin dia mau jadi solo artis, join label lagi atau gimana, karena masalah itu pun udah kekubur ya. Jadi kayak orang ya itu ngerti kan, media itu jahat banget, jadi kayak ketika ada masalah itu tersebar luas, padahal ya kayak mungkin nggak sebesar itu, tapi karena media selalu nge-up itu sampai ya akhirnya perspektif kacau lah gitu. Ayo orang udah, itu berita udah turun, orang udah nggak mikir itu tentang dia. 2013 dia membuka label sendiri. Itu menurut gue sebuah keputusan gede banget. Nggak semudah itu ya lo untuk membuka sebuah music label sendiri di bawah nama lo, dan lo nggak dengan kondisi lo nggak sekaya apa gitu kayak J-Park. Ya oke, di satu mungkin dia nggak susah-susah banget, tapi bukan di posisi dimana dia berkecukupan sampai bisa wah gue kalau bikin label investasi gede. Enggak, dia emang benar-benar sama Simon Dominic, dia bikin label. Dia dulu, sekarang udah nggak ya, jadi dia co-CEO dan CEO dari AOMG, dia bikin dari bawah, dia rekrut beberapa orang kan, dia sempet akhirnya dia terus bayar kontraknya Loco, dia sama Grey, dia rekrut Grey gitu-gitu. AOMG pun gede sampai sekarang, dan setelah AOMG pun dia sempat bikin Higher Music. Jadi Higher Music itu label, tapi dia nerima internasional, jadi dari luar Korea pun dari dalam Korea. Dia itu kalau yang Higher Music dia kerja sama Cha-Cha Malone. Cha-Cha Malone itu salah satu teman kru dia ketika di Art of Movement, AOM. Nah di AOMG ini dia ya udah berjuang dari 2013. Gue inget banget ketika masa-masa awal-awal tuh bener-bener semua job dia ambil. Kayak lu bukan job di klub, job di jalan, job di acara sekolah, apa semua dia ambil. Kenapa ya, kayak lu harus maklum, dia harus bangun company dari bawah, semua job dia ambil. Itu menurut gue luar biasa dia di sana kerja kerasnya. Jadi kayak dia nge-breakthrough itu, dia tatoan, dia video, dia western style, main cewek segala macem, dia mau gaya hidup apa, dia mau pakai aksesoris di mana-mana, tato, badan full tato, tindik di hidung, di mana segala macam. Don't give a shit, dia break semua itu, break semua stigma bahwa idol gak boleh begini, gak boleh begini. Idol tuh hanya orang yang ya gak bisa apa-apa gitu, kayak terkekang gitu, tapi dia free soul gitu. Menurut gue itu sebuah gebrakan, kayak menurut gue salah satu pionir lah dari gebrakan tersebut gitu. Jadi kayak dia free, dia punya label sendiri sekarang. 2019 AOMG big banget, kayak udah dia sekarang bisa meranjak ke dunia lain. Sekarang dia rekrut Korean Zombie, seorang fighter MMA. Dia mulai masuk ke entertainment fighting. Sekarang ya lu bisa lihat, itulah seorang J-Park ya, dari debut naik karirnya, debut 2PM di saat itu gede banget, jatuh, kena skandal, take a step back ke Amerika, bangkit lagi, punya label sendiri. Dan itu semua perspektif, tapi lu bisa bandingin sama member 2PM yang lain yang ketika itu jaya banget, ketika dia ketendang dia udah ahead jauh dibanding teman-teman 2PM-nya. Dia punya label sendiri, penghasilan sendiri, tanpa terkekang kontrak apapun gitu. Kayak jadi menurut gua dia amazing banget, sebuah kayak ya sebuah panutan lah, kayak gila banget gitu. Kayak sekarang AOMG pun salah satu yang ngelit hip hop dan R&B Korea gitu. Jadi lu boleh cek. Kalau J-Park sih lagu-lagu yang terlibat dianya gue paling suka tuh ada July yang sama Heize ya, terus ada Drive ya, habis itu ada All I Wanna Do, terus ada Mome. Gue lumayan suka sih Mome, tapi kayak bukan yang Bob banget yang kayak gue suka puter gitu. Mome ya kan, terus ada di Day Day sama BY featuring dia pun banyak yang asik-asik gitu. Jadi kayak lo harus check this out. Si siapa namanya? Si J-Park. Jadi itu aja penjelasan gue tentang J-Park. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut perkenalan diri artis hip hop siapa lagi, kalian bisa tulis komen di bawah. Jadi kalian bisa mau perkenalan siapa dulu nih, mau Dean, mau Grey, mau Simon D, mau BY, mau siapapun itu, ataupun yang cewek Jessie ya kan. Bahkan nggak harus ini ya, nggak harus kayak hip hop R&B yang punya label sendiri gitu, enggak.
Maksud gue kayak yang sekarang genre lagunya di luar K-pop gitu, di luar masa kayak Suran gitu kan, di luar masa K-pop banget. Feel free. Jadi segitu aja video gue. Semoga bermanfaat, mengedukasi. Ya kan, jarang-jarang loh video mengedukasi. So, see you next video. Bye.